Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Siti Rafena. Nah, kali ini saya akan membuat tugas media pembelajaran part 2 tentang layar tangkap. Nah, dengan materi editorial atau opini. Mau tahu lebih lanjut? Check it out. Nah, di layar Anda bisa melihat tuh pengertian dari editorial atau opini. Nah, editorial opini bisa kita akan jelaskan sebagai berikut. Oke, editorial, teks editorial adalah tulisan yang ditulis oleh redaktur utama media yang berisikan pendapat, pandangan umum, atau reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian berita yang aktual yang tengah menjadi sorotan masyarakat. Nah, yaitu teks editorial adalah mengenai berisikan tentang pendapat, pandangan, kemudian peristiwa berita yang aktual yang tengah terjadi di sorotan masyarakat. Nah, lanjut. Kemudian teks editorial itu sering juga disebut dengan tajuk rencana, yang berarti artikel utama dari suatu surat kabar yang berisikan pandangan redaksi atau tim penulis atau penyusun koran yang terhadap suatu isu pada saat koran tersebut diterbitkan. Nah, biasanya tajuk rencana itu terdapat pada bagian depan pada koran biasanya. Kemudian menurut Sumadiria yaitu mengatakan bahwa tajuk rencana dapat diartikan sebagai opini, yaitu adalah merupakan aspirasi atau pendapat sikap resmi media terhadap berbagai persoalan yang kejadian atau fenomena aktual lah gitu, yang menjadi kontroversial yang sedang terjadi di dalam lingkungan masyarakat gitu. Dari inti kolom tersebut adalah kolom khusus berupa opini yang menanggapi berita yang sedang hangat-hangatnya yang diperbincangkan di kalangan masyarakat luas. Nah, berarti dapat kita simpulkan teks editorial adalah merupakan berisi tentang opini atau pendapat, pandangan umum yang terjadi, peristiwa yang hangat atau aktual yang tengah terjadi di masyarakat pada saat sekarang gitu. Baik, lanjut ke ciri-ciri editorial. Nah, kalian pasti bingung kan apa itu ciri-ciri editorial sebagai berikut gitu. Bagaimana gitu sebagai berikut. Nah, topik dari tulisan editor itu selalu yaitu yang saya jelaskan tadi, selalu hangat, yaitu yang sedang berkembang atau sedang dibicarakan. Kemudian bersifat aktual dan faktual. Kemudian teks editorial itu bersifat sistematis dan logis. Kemudian selanjutnya yaitu merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Keempat yaitu editor itu menarik gitu yang untuk dibaca dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat dan jelas dan bersifat analisis. Kemudian dimulai dengan pemaparan fakta umum terlebih dahulu, dilanjut disusul dengan pemaparan pendapat. Nah, yang seperti tadi yang saya jelaskan. Lanjut. Membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Nah, pertama tuh pilihlah berbagai kalimat yang mengandung kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran. Kalimat yang seperti itu disebut dengan opini, bukan fakta. Yang sedang saya jelaskan tadi, opini adalah pandangan suatu redaksi gitu mengenai suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Berarti berupa kritikan kan, penilaian gitu. Nah, kemudian pisahkan, yaitu kalimat yang mengandung data fakta seperti kata kalimat yang menyatakan angka statistik dari lembaga terpercaya atau kalimat yang langsung dari hasil wawancara narasumber. Itu biasanya bersifat yaitu kalimat fakta, ikan berdasarkan angka atau data yang terpercaya gitu.
Nah, lanjut. Kemudian identifikasi peristiwa, tokoh, kejadian, dan semua yang berhubung dengan berita yang dikomentari dalam teks editorial. Peristiwa itu terdapat dalam fakta. Kemudian verifikasi kebenaran data, berbagai data, peristiwa, dan semua konteks lainnya yang digunakan dalam teks editorial. Caranya dapat sesederhana mungkin membandingkan dengan berita dari media lain atau mengakses website resmi penyedia data. Kalau mencari teks opini yang benar gitu kan, Anda bisa mengakseskan website resmi dari penyedia data untuk mengetahui asal muasal dari berita tersebut lebih akurat. Lanjut. Kemudian struktur editorial atau opini. Menurut ungkapan oleh tim Kemendikbud 2017 halaman 98 terbagi 3, yaitu tesis mengenal isu merupakan pendahuluan teks editorial berupa pendapat dan gambar umum mengenai isu yang dikomentari. Kedua, argumen menyampaikan pendapat, pembahasan mendetail mengenai peristiwa yang dikomentari, penguat terhadap pendapat dalam bentuk argumen logis maupun data faktual. Ketiga, penegasan ulang merupakan saran, rekomendasi, kesimpulan hingga harapan berkaitan dengan solusi atau sekedar prediksi ke depan mengenai berita yang dikomentari. Nah, di sini tuh kalian bisa apalah struktur editorial tersebut gitu. Pertama tuh tesis mengenali isu gitu. Biasanya gambaran-gambaran umum lah gitu. Yang pertama tuh mengenai fakta-faktanya. Kemudian argumen dari penyampaian pendapat, ya biasanya pendapat-pendapat dari pendapat yang dikumpulkan oleh redaksi yang disertai dengan argumen yang logis serta data yang faktual gitu. Kemudian penegasan ulang, yaitu memberikan rekomendasi atau saran atau ya dari isu tadi tersebut bagaimana sarannya gitu, apa kesimpulannya dan apa harapan kita ke depannya bagaimana isu-isu yang terjadi di masa sekarang. Begitulah bentuknya. Lanjut. Kemudian tujuan dan fungsi editorial atau opini itu sendiri. Tujuan teks editorial pertama itu memberikan pandangan atau opini sang redaksi terhadap para pembaca pada isu yang tengah berkembang atau hangat dibicarakan. Kedua, mengajak pembaca agar turut berpikir terkait isu aktual yang tengah hangat diperbincangkan atau kehidupan sekitar. Fungsi dari teks editorial pertama itu fungsi teks editorial ialah menjelaskan berita-berita dan dampak pada masyarakat. Kedua, memberikan latar belakang yang berkaitan dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Tiga, terkadang pada analisis kondisi berperan untuk masyarakat agar mempersiapkan akan kemungkinan yang akan terjadi gitu. Intinya pada yang dapat saya sampaikan, fungsi dan editorial itu memberikan informasi kepada pembaca gitu, agar pembaca tersebut mengetahui apa yang terjadi di masa-masa sekarang gitu. Contohnya pada isu COVID-19 gitu kan, bagaimana supaya diberitakan, dibagikan tajuk rencana, kemudian dibaca orang supaya orang tuh paham gitu, mengerti, oh sekarang ada penyakit namanya COVID-19, bagaimana pencegahannya, bagaimana cara mengobatinya, begitu menurut saya. Nah, lanjut contoh soal editorial atau opini. Nah, saya akan membacakan ya, ini untuk anak kelas 12 sih sebenarnya. Lanjut, itu bacalah kutipan teks berikut. Beberapa waktu yang lalu, banjir besar melanda Jakarta. Ribuan rumah tenggelam. Kerugian mencapai 39 miliar rupiah dan menelan korban 10 orang meninggal. Seorang penduduk di luar Jakarta menyurati redaksi surat kabar
Surat tersebut berisikan pernyataan terhadap kondisi Jakarta. Menurutnya, Jakarta ternyata tidak seperti kota metropolitan yang selama ini terlihat megah dalam sinetron. Orang Jakarta mengatakan bahwa banjir yang melanda Jakarta kiriman dari Bogor. Orang Bogor membantahnya. Mereka mengatakan bahwa yang membuat kerusakan adalah orang Jakarta sendiri dengan menggusur petani dan membuat villa dan hotel di puncak. Nah, lanjut. Opini pada teks editorial tersebut terdapat pada kalimat A. 10 orang meninggal dalam banjir tersebut. B. Seorang penduduk di luar Jakarta menyurati redaksi surat kabar. C. Orang Jakarta mengatakan bahwa banjir kali ini merupakan kiriman dari Bogor. D. Kerugian mencapai 39,5 miliar rupiah dan 10 orang meninggal. E. Beberapa waktu yang lalu banjir besar melanda Jakarta. Bagaimana menurut kalian? Baik, saya akan mencoba menjawab. Dari tersebut dapat kita ambil kan ditanyanya tuh opini pada editorial tersebut. Nah, 10 orang meninggal dalam banjir tersebut artinya itu tersebut termasuk kalimat fakta karena ada datanya gitu, data statistik. Kemudian seorang penduduk di luar Jakarta menyurati redaksi sebuah surat kabar gitu. Berarti ada seorang kan, berarti itu mengatakan sebuah fakta. Kemudian orang Jakarta mengatakan bahwa banjir kali ini merupakan kiriman dari Bogor. Itu merupakan pendapat atau opini. Kemudian yang D, kerugian mencapai 39,5 miliar rupiah dan 10 orang meninggal dunia. Itu merupakan kalimat fakta dari teks editorial tersebut. Kemudian beberapa waktu yang lalu banjir besar melanda, merupakan kejadian waktu merupakan kalimat fakta. Nah, dapat saya ambil kesimpulannya yaitu pada opini pada teks soal berikut ini yaitu isiannya adalah C. Orang Jakarta mengatakan bahwa banjir kali ini merupakan kiriman dari Bogor. Lanjut, kesimpulan dari tajuk rencana tersebut adalah A. Banjir melanda Jakarta sehingga membuat kerugian. B. Jakarta selama ini terlihat megah dalam sinetron. C. Banjir yang melanda Jakarta adalah kiriman dari Bogor. D. Masyarakat Jakarta lah yang membuat kerusakan. E. Orang Jakarta menggusur petani dan membuat villa dan hotel di puncak. Bagaimana kesimpulannya? Menurut saya jawabannya adalah A. Banjir melanda Jakarta sehingga membuat banyaknya kerugian. Baik, sekian dari presentasi saya lah lebih tepatnya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Apabila merasa lebih kurang atau perkataan saya kurang jelas atau kurang baik, mohon bisa dikomen gitu di kolom komentar bagaimana pendapatnya. Jangan malu, jangan segan. Kita hanya belajar di sini dan dengan memperbaiki kesalahan dapat menambah ilmu pengetahuan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.